Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, semoga kasih karunia Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Sabtu 18 Desember 2021. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengar kisah kelahiran Yesus Kristus. Mengikuti seluruh kisahnya, kita dengan mudah mengatakan bahwa ini semua memang karya Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Malaikat Gabriel, Maria dan Yosef adalah utusan untuk menyiapkan tempat bagi kedatangan Yesus. Untuk itu, mari kita belajar dari 3 tokoh utusan ini untuk bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita diutus untuk menyiapkan tempat bagi terjadinya kehendak Tuhan dalam diri kita. Malaikat Gabriel adalah pembawa kabar gembira. Meskipun kabar gembira yang dibawa namun tidak selalu mudah untuk dipahami, sebagaimana yang terjadi pada Maria dan Yosef serta keluarga besar mereka. Namun kita belajar bahwa berita baik yang kita bawa harus disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Entah itu langsung dimengerti atau tidak, biarkan Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Dari Maria kita belajar untuk mempercayakan seluruh hidup kita pada Dia yang kita percaya. Memang tidak mudah untuk mengatakan yes pada berita gembira yang dibawa oleh malaikat Gabriel. Tetapi akhirnya Maria percaya bahwa jika berita itu dari Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga ia berani mengatakan, terjadilah padaku seturut perkataanmu. Menjadi seperti Maria memang tidak selalu mudah, tetapi apa yang sudah digariskan kepada kita memang hanya layak untuk kita. Itu semacam takdir yang mengharuskan kita untuk tidak berpaling, karena ada keyakinan yang lebih besar di balik setiap peristiwa yang tidak biasa, yakni sebagai bagian dari rencana besar Tuhan. Memang tidak mudah dipahami, namun dengan caranya Tuhan akan membuat kita paham dengan mengajarkan kepada kita untuk perlahan belajar mengambil makna positif dari setiap peristiwa hidup itu, bahwa semua yang terjadi tak ada yang sia-sia. Dari Santo Yosef, kita belajar bagaimana menerima kenyataan yang ada di luar kuasa kita. Santo Yosef mungkin tokoh yang paling malang dalam kisah kelahiran Yesus ini. Maria menerima kabar gembira, tapi justru menjadi pokok kegalauan bagi hati Yosef.
Yosef memang di dalam gereja dijadikan sebagai santo pelindung para pekerja. Tetapi Yosef sejatinya adalah teladan orang beriman. Bagaimana tidak, dalam kegalauannya ia masih membuka hatinya untuk suara Tuhan. Tidak hanya membuka hati, tetapi juga melaksanakannya. Setelah kegalauannya, ia pergi mengambil Maria sebagai istrinya dan menjadi seorang bapa. Menjadi seorang ibu memang tidak mudah, tetapi bukan berarti menjadi seorang bapa lebih mudah. Kelahiran Yesus menjadi bukti bahwa menjadi seorang ibu dan ayah menuntut sebuah keputusan tegas dan pengorbanan diri. Saudara-saudari, kelahiran Yesus adalah kisah tentang bagaimana manusia dengan segala kerapuhannya menyediakan diri untuk menyambut rencana keselamatan Tuhan dalam diri Kristus. Dalam diri orang beriman, rencana Tuhan tak pernah gagal terlaksana. Maka, mari kita mohon terus pada Tuhan untuk menambahkan iman dalam diri kita, agar kita bisa membawa dan melahirkan Yesus di mana saja kita berada. Semoga kita menjadi Immanuel, di mana hidup kita menunjukkan bahwa Tuhan beserta kita kepada semua orang. Semoga Tuhan memberkati dan menyertai hidup kita.